Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan guru UPT SDN Kuala Barat 1 yang saya hormati, yang terhormat Ibu Siti Imana sebagai JGP Angkatan 7 juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara pagi hari ini saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal terkait acara di pagi hari ini, yaitu yang pertama, rasa bersyukur karena ada guru dari 1 yang lolos dalam calon guru negara angkatan 7 di Bangkalan. Yang kedua, semoga nantinya ada guru di UPT SDN Kuala Barat 1 yang lolos di angkatan selanjutnya. Berikutnya, adanya kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang telah diterapkan oleh Ibu Siti Imana SPD, calon CGP Angkatan 7 Bangkalan, dapat diterapkan oleh guru-guru yang lain di UPT SDN Kuala Barat 1 agar kedepannya pembiasaan dan baik pada siswa UPT SDN Kuala Barat 1 sehingga sekolah dapat menunjukkan budaya positif sehingga tercipta merdeka belajar bagi siswa dan merdeka mengajar bagi guru. Semoga nantinya UPTD SD Kuala Barat 1 ini dengan adanya CGP yaitu Ibu Siti Imana, mudah-mudahan kedepannya UPT SD Kuala Barat itu lebih maju, lebih aktif dan lebih profesional di dalam belajar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Kuala Barat 1, Bapak Asbati Jaafar SPD. Yang terhormat Bapak Ibu rekan guru UPT SDN Kuala Barat 1. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Buka aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Bangkalan ingin memaparkan beberapa materi yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini kepada Bapak Ibu dengan harapan semoga apa yang saya bawakan nanti bisa bermanfaat
bagi kemajuan anak didik kita, terutama anak didik SDN Kuala Barat 1, melalui budaya positif dari kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan. Dalam pendidikan guru penggerak ini terdapat nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak pertama itu mandiri. Diharapkan guru itu bisa mandiri. Mandiri di sini di dalam mengikuti diklat-diklat yang ada, itu kita diharapkan tidak hanya kita mengikuti diklat yang diberikan oleh lembaga kita sendiri, tapi kita aktif mencari melalui CPKB atau diklat-diklat online yang diadakan di luar lembaga kita. Kemudian yang kedua yaitu inovasi. Diharapkan guru itu bisa memberikan perubahan-perubahan berupa inovasi-inovasi yang ada sehingga bisa menimbulkan pembelajaran yang aktif bagi siswa di sekolah. Yang ketiga itu kolaboratif, adanya kerjasama antara guru. Bagaimanapun visi, misi, dan tujuan sekolah tidak akan tercapai kalau tidak ada kolaboratif antara guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang selanjutnya reflektif, itu diharapkan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dapat kita refleksi apa kekurangannya dan kelebihan dari kegiatan yang kita laksanakan. Seperti kemarin kita melaksanakan kegiatan jalan santai berhadiah, adanya kelas meeting. Dari kegiatan itu kita bisa mencari kekurangan-kekurangan apa dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga dari kegiatan itu bisa kita perbaiki di tahun yang akan datang. Selanjutnya itu berpihak pada murid. Diharapkan pembelajaran di kurikulum merdeka itu bisa berpihak pada murid. Guru bukan hanya sebagai pusat peran, tetapi siswalah yang menjadi pusat dari pembelajaran. Selanjutnya peran guru penggerak. Peran guru penggerak ini ada 5. 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Ini maksudnya Bapak Ibu bisa berperan aktif di kegiatan-kegiatan KKG, misalnya menjadi pengurus ataupun menjadi anggota, ataupun kita bisa menjadi bagian dari pembuatan soal yang ada. Menjadi coach bagi guru lain, maksudnya ini kita setelah kita mengikuti kita bisa memberikan ilmu kita kepada guru-guru yang lain. Ini artinya menjadi coach bagi guru lain. Kemudian tetap mendorong kolaborasi antara guru. Diharapkan guru-guru itu bisa bekerja sama dalam lembaga yang ada. Yang kelima, memajukan kepemimpinan murid. Seperti kita mengadakan upacara bendera, murid dilatih menjadi pemimpin sehingga murid menjadi berani tampil di hadapan orang lain. Selanjutnya di modul 1.4 ini kita bicara tentang budaya positif. Bagaimana rencana tindakan untuk aksi nyata? Nah, latar belakang dari kegiatan ini yang pertama, murid tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kita sebagai guru sepertinya kalau murid bersalah kita hukum, bukan begitu Bapak Ibu? Kita hukum, sebenarnya hukuman itu bagi murid akan menjadi beban. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat dan membuka budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan ini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu keyakinan kelas. Nanti akan kami tanyakan
bagaimana bentuk keyakinan kelas yang telah dilakukan di kelas 6. Ini masa tindakan sebelum melakukan kegiatan ini, kami sebagai TGP Angkatan 7 Bakaran itu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi setelah adanya kegiatan ini diharapkan nanti kelas 1 sampai kelas 5 bisa membuat keyakinan kelasnya sendiri. Kemudian memantau, memverify dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah keyakinan kelas itu dibuat, apakah anak-anak bisa mewujudkan dari kesepakatan yang telah dibuat. Kegiatan ini tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sebagai rekan saya sebagai TGP Angkatan 7. Kegiatan ini terlaksana baik karena ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang lain yang telah menyempatkan waktunya untuk kita sharing hari ini. Kegiatan ini sebenarnya bukan saya yang merasa sudah tahu ya, tapi karena kebetulan saya yang terpilih menjadi TGP Angkatan 7 sehingga bisa melakukan sharing dari yang telah saya peroleh. Berikut adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, pertanyaannya, dari tadi kita bicara budaya positif. Apakah budaya positif itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Apakah budaya positif itu? Kebiasaannya positif yang dilakukan di sekolah. Kebiasaan positif yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Inilah Bapak Ibu budaya positif. Budaya positif itu merupakan berdasarkan penerapan tahapan Bagja. Mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya apakah itu Bagja. Saya sendiri sebagai CDP pertama mengenal Bagja itu juga bertanya-tanya apakah Bagja itu. Akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan tercipta menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang kita harapkan. Nah, tadi ada mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu apa itu Bagja? Bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B itu buat pertanyaan utama. Jadi kalau kita melakukan suatu tindakan, kita buat pertanyaan utama terlebih dahulu. Kemudian A, ambil pelajaran. Yang D, gali mimpi. Kita punya aset apa yang dapat kita kembangkan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, jabarkan rencana. Dari mimpi apa yang kita inginkan, itu kita jabarkan menjadi rencana-rencana tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya terakhir itu atur eksekusi. Ini merupakan belajar. Semoga nanti di kuadran pada 1 kita dapat menyusun Bagja yang nantinya bisa bermanfaat bagi murid-murid kita. Aksi nyata modul 1.4 ini budaya positif itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Konsep utama dari budaya positif ini ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari judul-judulnya ini bagi kita masih asing ya Bapak Ibu ya. Apakah segitiga restitusi, keyakinan kelas, kemudian disiplin positif. Mari kita jabarkan satu-satu. Penerapan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang poin dari materi ini yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran ini maksudnya pembelajaran yang diterapkan di kelas berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Mungkin selama ini kita melakukan pembelajaran itu secara seragam, sama rata, tidak memperhatikan bagaimana kemampuan, minat dan bakat dari siswa yang ada di kelas kita. Kita samakan. Kalau kita kalau pelajaran matematika misalkan kita menjelaskan mungkin lebih banyak dengan cara berceramah. Nah itu diharapkan nanti kita menggunakan beberapa metode yang dapat mengakses semua kemampuan, bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Misalnya kita bisa untuk anak-anak yang pembelajaran secara audio, kita bisa menggunakan LCD, visual audio dengan LCD. Atau dengan anak yang kemampuan kinestetik, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk dari media nyata yang ada di sekitar kita. Profil pelajar Pancasila. Sekarang ini kita ini ada suatu kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang di dalamnya kita diharapkan bisa mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin dari kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan IKM itu sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Diana bisa menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Sudah. Terima kasih kepada Bu Diana yang telah menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang ditakutkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Kalau kita disiplin, sepertinya kita merasa berada di zona yang tidak nyaman. Misalnya kita disiplin di sekolah harus berangkat jam 7. Sepertinya kegiatan ini sesuatu yang memberatkan bagi kita, menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Demikian juga bagi siswa. Siswa kalau kita ingin menerapkan satu budaya disiplin, itu mungkin pertama siswa itu merasa tidak nyaman. Bagaimanapun kita sebenarnya memaksa kepada siswa untuk disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini ini, penerapan budaya positif maupun disiplin positif kalau kita terapkan diharapkan apa yang kita terapkan itu bukan termotivasi karena suatu adanya hukuman, tetapi siswa itu menyadari bahwa disiplin itu menjadi suatu kebutuhan bagi dirinya. Karena mungkin ingin maju sehingga siswa itu menerapkan disiplin pada dirinya. Jadi bukan kebutuhan ekstrinsik, tapi kebutuhan intrinsik, kebutuhan yang dari dalam siswa itu sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa dorongan, ancaman maupun hukuman. Karena adanya motivasi intrinsik sehingga anak itu menyadari bahwa suatu disiplin itu suatu kebutuhan, sehingga guru tidak perlu memberikan hukuman ataupun ancaman ataupun sokongan. Sokongan di sini bisa berupa penghargaan. Kalau anak disiplin nanti kamu akan mendapat hadiah. Nah itu merupakan sokongan atau reward. Kalau sudah anak berpikir seperti itu, maka anak akan melakukan sesuatu bukan dari motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Apa yang dilakukan seseorang itu merupakan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, 2 kebebasan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan dan 5 penguasaan. Ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Tadi saya sudah menjelaskan tentang motivasi. Apa motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ini dilakukan misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan reward. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dari konsep disiplin ini ada 2 identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2. Pertama berupa hukuman. Hukuman bagi seorang siswa itu akan menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena takut akan hukuman. Kadang murid itu bertindak tidak jujur, menyembunyikan kesalahannya. Bahkan kalau bisa guru atau teman yang lain tidak tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Ini apabila kita hukum atau kita melakukan hukuman di depan siswa yang lain, itu akan menyebabkan murid menjadi rendah diri. Kemudian identitas gagal yang kedua itu penghargaan. Penghargaan di sini, mengapa penghargaan masuk identitas gagal? Padahal itu merupakan kegiatan yang positif, tapi masih dianggap sebagai identitas gagal. Penghargaan di sini karena tidak efektif, merusak hubungan atau iri hati. Apabila ada siswa yang satu diberi penghargaan, itu akan menimbulkan iri hati pada siswa yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking. Nah, mengapa di K13 mungkin di IKM sekarang sistem ranking ini dihapus? Ini karena pendidikan sebenarnya menumbuhkan kita ini bertugas menuntun,
menumbuhkan bakat dan minat pada anak, karena anak itu memiliki kemampuan, minat, dan bakat masing-masing. Jadi antara murid yang satu dengan murid yang lain itu tidak bisa disamaratakan. Kemampuan murid itu berbeda. Mungkin di secara akademik murid itu ranking, tapi secara kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak mampu. Tapi ada murid yang bisa berprestasi di bidang olahraga, tetapi secara akademik itu tidak bisa. Merapat hak menghargai dirinya. Nah, inilah konsep dari disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Identitas sukses ini ditandai dengan adanya konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini identitas sukses yang pertama. Kemudian identitas sukses yang kedua itu berupa restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain, adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini merupakan identitas sukses. Nah, ini Bapak Ibu, dari tadi yang saya jelaskan apa itu disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif merupakan cara pendidik guru mendidik peserta didik, melakukan pendekatan yang positif, stimulus yang positif pula, dengan harapan agar peserta didik mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan diri dengan berperilaku sesuai nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Kemudian dari kontrol, pemegang kontrol ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan berharap kita mengontrol orang lain sebelum kita mengontrol diri kita sendiri. Model berpikir pada teori kontrol ini adalah benang-benang. Maksudnya apa? Kalau kita bisa berbuat positif kepada orang lain akan berbuat positif pada diri kita. Jadi ini istilahnya kita berpositif thinking kepada orang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan pendekatan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nanti ada contoh Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi ada 9. Ini maksudnya bahwa kita melakukan satu tindakan ini berdasarkan bukan menjustis anak itu bersalah, tetapi kita diharapkan bisa memberi solusi dari atau apa yang telah dilakukan anak agar menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah contoh kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada contoh kasus yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kata di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ini pernah kita laksanakan atau kita sendiri yang justru pernah dihukum seperti itu oleh guru kita. Tores
Berapa kata nih buku yang kita bagaimana hukum juga murid yang harus melaksanakan. Ini hukuman atau konsumsi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini Bapak Ibu jawabannya yang Bapak Ibu berikan. Mungkin banyak betulnya Pak ya, banyak betulnya. Ini ternyata yang konsekuensi ada 3 ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini mungkin kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di kelas itu. Kalau kalian berbuat salah atau menghilangkan milik orang lain, maka perlu mengganti. Itu konsekuensi. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada anak belajar. Ini juga konsekuensi. Kemudian terakhir, lari pergi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dengan murid. Kalau ada terlambat, maksudnya ini. Jadi anak harus mematuhi apa yang telah disepakati. Posisi kontrol guru di tahapan restitusi. 5 posisi kontrol dalam tahapan restitusi. Pertama itu penghukum. Guru bertindak sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. 3 sebagai teman, 5 pemantau, dan yang ke-5 itu manajer. Bapak Ibu mungkin posisi kita di mana ya selama ini? Memantau itu pernah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Pernah kita lakukan. Tapi mungkin kita lebih banyak sebagai penghukum Bapak Ibu. Makanya sekarang ini kita bisa merubah pola pikir kita. Bagaimana kalau anak bermasalah, kita tidak hanya memposisikan diri sebagai penghukum. Itu yang perlu kita lakukan. Hukum itu membuat yang melakukan perbuatan kebal. Jadi Ya. efek jerah. Efek jerah. 5 posisi kontrol ini adalah pertanyaan. Siapa yang mengatakan dalam 5 posisi kontrol tadi? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat itu terlontar dari seorang guru di posisi yang mana? Kira-kira. Membuat salah. Saya kecewa dengan Nomor 2. Kembali ke basic. Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau ada masalah, kita tidak serta-merta menyalahkan anak, tapi kita menanyakan dulu. Posisinya di mana? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu kalimat itu pernah kita lontarkan. Ibu terus. Seperti kita lontarkan. Ini Bapak Ibu.
merasa bersalah. Yang kedua mendukung itu teman, seperti katanya Bu Lisa tadi, kita sebagai teman. Kemudian pemantau, ini ada pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian yang selanjutnya bagaimana? Ini manajer, jawabannya Pak Mas itu tadi manajer. Kemudian kamu selalu pertama itu pemukul. Ini contoh kasus pada siswa yang pernah kita alami. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kita melakukan apa Bapak Ibu? Anak-anak dihukum, ya. Itu berarti ini ada posisi lima kontrolnya. Kalau sebagai pemukul, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini biasanya kalau pemukul, kalimatnya itu biasanya lebih tegas, nadanya lebih tinggi. Nah itu kalau pemukul. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini merupakan membuat rasa bersalah. Dengan adanya kalimat yang dilontarkan seperti itu, sepertinya kita melimpahkan kesalahan itu kepada siswa karena tetap terlambat. Kemudian sebagai teman, kita bahasanya kalau sebagai teman kan lebih fleksibel ya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kamu ini tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa, kamu sama. Nah, ini sebagai teman. Lalu bagaimana kalau sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Jadi ditanyakan anak, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Mungkin anak akan segera jawab, ya Bu, kalau saya melanggar, saya harus berdiri di depan barisan. Jadi kita tidak semata-mata sebagai penghukum, anak langsung dihukum gitu. Nah ini untuk tingkatan yang paling tinggi, ini sebagai manajer. Mungkin kalimat yang diberikan kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Memang sulit Bapak Ibu, ada berada di tingkatan manajer ini sangat sulit. Apalagi untuk anak SD seperti kita. Kalau kita terlalu dekat dengan anak, dianggap kita sebagai teman. Mana langka, emosi. Tapi kalau kita memposisikan sebagai penghukum, anak-anak juga tidak senang. Dianggapnya niat Pak. Yang bilang itu yang diharapkan nantinya kita perlahan-lahan merubah posisi kontrol kita. Kalau bisa sebagai manajer. Semoga bisa ya Bapak Ibu. Nah, perlunya adanya dari tingkatan kontrol ini tentunya harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan itu berupa keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita selama ini kan menerapkan peraturan. Peraturan kita tulis 1, 2, 3 sampai berapa itu peraturan. Peraturan itu timbul hanya dari sepihak, dari guru. Ini loh, kamu harus mematuhi peraturan ini. Mau tidak mau, kamu harus mematuhi peraturan ini. Nah sekarang ini ada suatu pola, yaitu berupa keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kita. Kita tawarkan kepada anak-anak. Seperti yang saya lakukan di kelas 6, saya tawarkan, nanti saya bayangkan videonya. Kalau ini kelas 6 ini nyaman, tertib, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak itu mulai berpikir, apa ya? Nah, kemudian baru kita membuat, kita kasih kertas kepada anak untuk mengisi. Apa keinginan kamu supaya kelas kita ini menjadi suatu kelas yang baik, suasananya. Nanti saya tanyakan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini timbul karena adanya kesadaran diri dari siswa, bukan paksaan dari kita sebagai guru. Pembentukan keyakinan kelas itu didasarkan dari peraturan berupa pernyataan universal
dibuat dalam bentuk positif, sedikit agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita tidak bisa meniru keyakinan kelas lain karena kita mengkondisikan kelas kita masing-masing. Semua warga kelas sekolah dilibatkan. Ini merupakan keyakinan kelas yang telah saya buat. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Kita tanyakan peraturan kelas kita ini seperti apa. Mungkin ada peraturan yang tidak anak sukai. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Ini kita rumuskan, kita beri kertas. Kemudian yang terakhir itu menempelkan keyakinan di kelas. Ini yang telah saya lakukan. Semoga nanti di kelas 1 sampai kelas 5 bisa diterapkan. Contoh keyakinan kelas, ini yang telah saya buat. Keyakinan kelas 6. Hanya ada 4, Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya hanya ada 4. Dari apa yang anak-anak tulis itu kita rangkum, itu hanya ada 4 keyakinan kelas yang nanti kita terapkan. Kegiatan diskusi di kelas. Ini kasus 1, datang terlambat saat kelas. Ini kita tidak bisa langsung menyalahkan anak atau memarahi anak kalau terlambat. Kita bisa menanyakan dengan baik-baik apa masalahnya. Mungkin kita bisa memberi solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak. Kasus 2 ini kasus yang biasa, kesalahpahaman antar teman. Mungkin di kelas-kelas kita pernah ini kesalahpahaman, anaknya satu menangis karena adanya kesalahpahaman dengan yang lain. Setelah kita duduk bersama pemecahannya, akhirnya bisa saling kumpul kembali. Refleksi kegiatan pengembasan budaya positif. Dengan adanya kegiatan pengembasan budaya positif pada rekan sejawat di UPTD SDN Negeri Kuanyan Barat 1 ini diharapkan terbentuk keyakinan kelas sehingga tercipta nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di lingkungan belajar, baik secara tersirat atau tersurat tanpa memandang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipercayai atau diyakini seseorang. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan diseminasi yang saya laksanakan hari ini. Semoga apa yang saya berikan sharing hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu atau selangkong filmnya kehadirannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Bapak Ibu, nanti akan saya tayangkan sebuah video tentang praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 dengan 2 kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, anak datang terlambat pada waktu pelaksanaan penilaian akhir semester, dan yang kedua ada kesalahpahaman antara siswa yang sering terjadi di kelas. Silakan bisa disimak videonya.
saya akan memberikan testimoni tentang keberadaan Ibu Siti Hana yang menjadi calon guru penggerak dalam 7 Kabupaten Bangka. Yang pertama, saya merasa bangga karena saya satu sekolah dengan Ibu Ina, sehingga ada perwakilan dari SDN pada Barat 1 yang terpilih dan menjadi calon guru penggerak dalam 7 di Kabupaten Bangka. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya Ibu Imana yang sudah terwakil menjadi calon guru penggerak angkatan 7, nantinya akan ada lagi guru-guru yang lain yang juga masuk menjadi calon guru penggerak. Yang ketiga, hasil dari refleksi kegiatan pengibasan budaya positif, yaitu dengan adanya kegiatan pengibasan budaya positif pada rekan-rekan sejawat di UPTD SDN pada Barat 1 ini, diharapkan terbentuk keyakinan keras sehingga tercipta nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati di lingkungan belajar, baik secara tersirat ataupun tersurat, tanpa memandang suku, negara, bangsa maupun agama yang dipercayai atau yang diyakini seseorang. Intinya nantinya di kelas akan terbentuk atau tercipta kebijakan universal yang bisa mengimbas budaya positif yang ada di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan pengibasan budaya positif pada rekan sejawat di UPTD SD Negeri Kuanyan Barat 1 ini, diharapkan terbentuk keyakinan keras sehingga tercipta nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati di lingkungan belajar, baik secara tersirat ataupun tersurat, tanpa memandang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipercayai atau diyakini seseorang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Rohila, guru kelas 4 di UPTD SDN Kuanyan Barat 1. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Imanah dengan adanya kegiatan ini. Semoga bisa memotivasi saya dan teman-teman yang lain untuk ikut program guru penggerak ini. Walaupun kami semua masih dalam keterbatasan dalam IT. Insya Allah Bu Imanah, Pak Budi dan yang lain, rekan-rekan yang lain bisa membantu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 2 atas nama Munawwarah Fathul Desa. Melalui pengibasan ini diharapkan saya bisa menerapkan budaya positif melalui pembiasaan baik yang diterapkan di sekolah dan bisa mewujudkan keyakinan kelas di kelas 2. Mohon arahannya dari Ibu Siti Imanah untuk melaksanakan kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya, ini merupakan video dari ketika kami dari kelas 6 membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 6 UPTD SDN Kuanyan Barat 1. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak video yang akan ditayangkan ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memimpin tepuk semangat? Saya, Bu. Sukses. Menyemangati pagi hari ini. Tepuk sukses. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya, apa keyakinan kelas itu? Ya, apa? Keyakinan kelas itu apa? Oh, yang penting kita yakin. Karena ada kelasnya, kita yakin kelas ini seperti apa. Ya. Seperti kemarin, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jangan bermain bola. Ya, di dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Dan kalau sudah tidak bermain bola, kalian sudah tidak membuang sampah sembarangan, kira-kira kelasnya ini akan bisa seperti apa? Ya, kalau sama teman toka, rukun, kelasnya akan seperti apa? Damai. Nanti ibu beri kalian kertas satu-satu. Kemarin kalian ini keyakinan akan kelas ini kamu mau seperti apa? Kelasnya mau seperti apa? Anggap ini rumah kamu sendiri. Terus rumahnya itu seperti apa? Inginnya kamu seperti apa? Ya, ini berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kesepakatannya dibuat sudah berapa lama? Seminggu. Nah, selama 1 minggu ini apakah ada perubahan di kelas ini apa tidak? Kita kemudian dulu kertasnya satu-satu. Ini sudah dari disebain. Silakan diisi. Silakan diisi. Kira-kira keyakinan kelas akan kelas 6 ini seperti apa? Tidak usah ini nama. Satu aja, kamu mikir apa? Apa dari segi kebersihannya? Apa dari segi kenyamanannya? Ya, itu kalian bisa. Diisi dengan keinginan kalian sendiri akan kelas 6 ini mau seperti apa. Tentu saja setiap keinginan kan berbeda, ya. Keinginan satu orang dengan orang yang lain itu tentunya berbeda-beda. Silakan yang lainnya yang sudah selesai untuk menempel. Masa berganti, tantangan
Sudah semua? Sudah?